Guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Wajah Feng Xi muram dan ragu-ragu saat indera ilahnya terus memindai Yang Ke. Penghinaan yang dideritanya di tangan Yang Ke di masa lalu kembali terlintas dalam pikirannya, menyebabkan aura Feng Xi langsung menjadi ganas. Lebih dari 2 tahun yang lalu dia bukan tandingan Yang Ke. Itulah sebabnya dia menggunakan pil pemusnah kaisar. Tapi hari ini situasinya benar-benar berbeda. Dia telah maju ke alam kaisar, sementara bajingan ini masih berada di alam sumber Do. Perbedaan kekuatan sangat besar. Memikirkan hal ini, suasana hati Feng Xi yang suram tiba-tiba mereda. Dia tersenyum dingin pada Yang Ke dan berkata, "Entah Anda manusia atau hantu, karena Anda bertemu dengan saya hari ini, Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Anda ditakdirkan untuk dimusnahkan." Oh, apakah pemimpin sekte muda ini begitu ganas sehingga dia akan memakan manusia? Yang menatapnya dengan ekspresi mengejek dan berkata, "Sebenarnya ada sesuatu yang cukup membuat saya penasaran. Bagaimana pemimpin sekte muda ini berhasil maju ke alam kaisar?" Feng Xi tersenyum angkuh dan berkata, "Tuan muda ini adalah seorang jenius. Bagaimana mungkin manusia biasa seperti Anda bisa mengaguminya?" Yang berkata, "Begitukah? Tapi mengingat sifat khusus metode kultivasi sekte meminta cinta Anda, bukankah keberadaan saya seharusnya menjadi iblis batin Anda? Jika Anda tidak menyingkirkan iblis batin Anda, bagaimana Anda bisa menstabilkan alam kaisar Anda? Atau mungkin?" Yang menyeringai, memperlihatkan senyum jahat dan berkata, "Pemimpin sekte muda mengira saya sudah mati. Jadi dia bisa maju ke alam kaisar dengan hati nurani yang bersih. Apakah benar-benar tidak ada masalah dengan apa yang saya lakukan?" Mendengar ini, ekspresi Feng Xi berubah drastis. Di bawah tatapan tajam Yang Ke, dia merasa seperti dihantam palu godam. Tubuhnya sedikit bergoyang saat dia mundur 2 langkah. Kemudian suara retakan lembut terdengar, suara dari kedalaman jiwanya, dan wajah Feng Xi menjadi pucat. Dia merasakan sesuatu retak di dalam tubuhnya. Hati donya, sebuah retakan muncul di hati donya. Dan semua ini berawal dari kata satu kalimat dari Yang Ke. Di kota roda es, berbagai provokasi dan tindakan Yang Ke telah membuatnya menjadi iblis di hati Feng Xi. Tanpa menyingkirkan iblis ini, kultivasi Feng Xi akan sulit untuk maju lebih jauh. Sebelumnya, dia mengira telah membunuh Yang Ke. Karena itulah dia merasa gembira dan jernih pikirannya. Inilah sebabnya dia mampu maju ke alam kaisar di lautan bintang yang hancur. Tetapi kenyataannya, Yang Ke, iblis ini belum mati. Sebaliknya dia muncul kembali di hadapannya hidup dan sehat. Jadi kata-kata Yang Ke langsung membangkitkan iblis yang dia kira telah dia basmi. Sehingga mempengaruhi hati donya yang menyebabkan retakan muncul. Wajah Feng Xi langsung pucat pasi. Dia menggetarkan giginya dan meraung, "Mati! Saya ingin Anda mati!" Dia tampak seperti telah menjadi gila. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekerasan yang tak terbayangkan. Dia mengangkat tangannya. Semburan energi Kaisar Yuan menghantam Yang Ke. Gelombang kejutnya bahkan membuat 2 murid sekte Wenqing yang berdiri di sampingnya terlempar. Mereka nyaris tidak mampu berdiri tegak kembali. Menatap Feng Xi dengan ngeri. Tak satu pun dari mereka pernah melihat Feng Xi dalam keadaan seganas dan menakutkan itu. Sekilas pandang saja sudah cukup memberitahu mereka bahwa Feng Xi sedang mengalami gelombang iblis batin. Menunjukkan tanda-tanda penyimpangan Qi. Ketakutan mereka berteriak, mencoba menarik Feng Xi kembali dari ambang penyimpangan Qi. Yang Ke tertawa terbahak-bahak, dengan mudah menghindari serangan Feng Xi yang ganas namun kacau hanya dengan gerakan tubuhnya. Dia menatap Feng Xi dengan jijik, memberi isyarat dengan jari dan melanjutkan provokasinya. "Tuan muda sekte, jika Anda ingin membunuh saya, ikutlah dengan saya. Kalau tidak, saya akan pergi." Dengan itu, dia langsung menyerbu ke kedalaman kehampaan. Feng Xi, matanya merah, meraung berulang kali, mengikuti dari dekat.
Pemuda berwajah kuning dan sarjana itu saling bertukar pandang dan dengan cemas mengejarnya. Kedua pria itu mengutuk Yangke dalam hati atas tindakannya yang hina dan tak tahu malu. Sengaja menambah penderitaan pemimpin sekte muda itu, menyebabkannya kehilangan ketenangan. Jika dia tidak segera tenang, pemimpin sekte muda itu mungkin benar-benar akan mengalami penyimpangan kultivasi. Lagi pula pemimpin sekte muda itu baru saja naik ke alam kaisar dan kultivasinya tidak stabil. Sekarang Yangke telah membangkitkan iblis batinnya, sebuah pertanda yang benar-benar buruk. Namun mereka tidak berdaya untuk membantu Feng Xi dalam situasi ini dan hanya bisa berdoa agar Feng Xi dapat pulih dari amarahnya. Keempatnya segera meninggalkan lokasi bintang yang hancur tempat Ziyu dan yang lainnya berada. Yangke melakukan ini hanya untuk mencegah dampak dari pertarungan mereka yang akan datang mengganggu kemajuan Ziyu. Namun dia tidak menyangka Feng Xi akan begitu mudah terpancing emosinya. Tampaknya orang ini kurang memiliki ketahanan mental atau menyimpan terlalu banyak kebencian terhadapnya. Itulah sebabnya dia mengamuk hanya dengan beberapa kata. 1 jam kemudian, ketika Yangke telah menjauhkan diri dari Ziyu dan yang lainnya, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dengan dingin menghadap ketiga anggota sekte Wenqing yang mengejarnya dari belakang. Apa yang dilihatnya sedikit mengejutkannya. Selama pengejaran yang berlangsung 1 jam, Feng Xi perlahan-lahan menjadi tenang meskipun wajahnya masih sangat marah. Itu bukan lagi kemarahan tak terkendali yang ditunjukkan sebelumnya. Saat ini kemarahan Feng Xi diredam dengan kecernian tertentu, hal yang membuat Yangke kagum. Berpikir bahwa orang ini memang cukup mampu. Tidak heran dia bisa maju ke alam kaisar dalam waktu sesingkat itu. Dia tampaknya bukan orang bodoh. Feng Xi berdiri 100 kaki jauhnya darinya. Pemuda berwajah kuning dan sarjana itu dengan cepat menyusul dan berdiri di sampingnya. Melihat kondisi Feng Xi telah membaik, keduanya diam-diam menghela nafas lega. Sarjana itu berbisik, "Tuan muda sekte, apapun yang dikatakan nanti, ingatlah untuk tidak mudah marah lagi." "Setahu," bentak Feng Xi dengan tidak sabar, lalu menatap dingin Yangke. "Anda membawa saya ke sini agar Ziyu bisa fokus pada terobosannya?" Yangke mengangkat alisnya. "Kecerdasan Tuan muda sekte cukup tinggi. Anda bahkan menebaknya." Feng Xi mendengus. "Itu jelas, tapi itu tidak berarti apa-apa." Tanya Yangke penasaran. Bagaimana mungkin itu tidak berarti? Mungkin Ziyu sudah mencapai alam kaisar dalam waktu sesingkat ini. Feng Xi mencibir. "Menurut Anda apa? Itu alam kaisar? Permainan anak-anak? Siapapun bisa menembusnya dengan mudah. Ziyu akan membutuhkan waktu untuk menembus alam kaisar, tetapi membunuh Anda hanya masalah melambaikan tangan. Dan setelah saya membunuh Anda, saya bisa mencarinya nanti." Yangke berkata dengan wajah tegas. "Tuan muda sekte, kata-kata Anda sangat tidak menyenangkan." Dia menyeringai dan berkata sinis. "Terakhir kali, bahkan 1 pil tingkat kaisar pun tidak membunuh saya. Apa yang membuat Anda berpikir Anda bisa membunuh saya?" Dari ini, wajah Feng Xi berubah marah. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang gelisah. Dan berkata dengan tenang, "Terakhir kali saya ceroboh, yang memungkinkan Anda lolos dengan nyawa Anda. Tapi kali ini berbeda." Wajahnya ganas dan dia berkata dengan suara dingin, "Kali ini saya sendiri yang akan mencabik-cabik Anda." Yangke berkata dingin, "Tuan muda sekte, jangan bicara terlalu percaya diri. Hati-hati, atau Anda tidak akan bisa mengatasi situasi ini nanti." Feng Xi sedikit terkekeh. "Sebenarnya saya yang seharusnya berterima kasih pada Anda. Jika Anda tidak muncul di depan saya pada saat yang tepat ini, saya mungkin akan benar-benar percaya Anda sudah lama mati. Jika demikian, terus berkultivasi seperti ini, saya mungkin akan mengalami penyimpangan ki dan terbakar sampai mati setelah mengetahui Anda masih hidup. Tapi sekarang berbeda. Saya hanya perlu membunuh Anda untuk memperbaiki hati dosa saya dan menyempurnakan kultivasi saya. Mungkin bahkan mencapai tingkat yang lebih tinggi." Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, kecemerlangan bintang. Yangke dengan sungguh-sungguh berkata,
Saya tidak pernah membayangkan saya akan sangat berguna bagi Tuan Muda Sekte. Bagaimana Tuan Muda Sekte harus berterima kasih pada saya? Feng Xi dengan angkuh menjawab, lakukanlah atau jangan salahkan saya jika saya tidak memberi Anda kesempatan, jika Anda mati nanti. Yang tertawa terbahak-bahak. Karena Tuan Muda Sekte ini begitu tulus, maka Tuan Muda ini tidak akan menahan diri. Dia mengangkat tangannya dan sejuta pedang muncul di telapak tangannya. Saat energi sumbernya melonjak, pedang-pedang lebar itu menebas ke depan dengan ganas. Cahaya pedang raksasa muncul dari langit seolah-olah akan merobek kehampaan, menebas secara horizontal. Kekuatan pedang ini saja menunjukkan kekuatan luar biasa Yangke, jauh melampaui apa yang dapat dilepaskan oleh kultivator alam sumber Do. Pemuda berwajah kuning dan sarjana yang berdiri di samping Feng Xi semuanya ketakutan. Menghadapi energi pedang yang tak tertandingi, tangan dan kaki mereka menjadi sedingin es, dan seluruh tubuh mereka terasa dingin. Memang Anda memiliki beberapa keterampilan. Namun Feng Xi tetap tak gentar dan berkata dengan senyum mengejek. Tapi bagaimana cahaya kunang-kunang bisa menyaingi kecemerlangan bulan? Sambil berbicara, dia juga memanggil pedang panjang dan dengan sedikit sentikan mengarahkannya ke depan. Serangan pedang ini di kehampaan secara ajaib menghancurkan cahaya pedang raksasa itu menjadi berkeping-keping, langsung melenyapkannya. Pemuda berwajah kuning dan cendekiawan itu sangat gembira melihat pemandangan itu, dan mereka bersorak keras. Minggir! Setelah menangkis serangan Yangke dengan satu gerakan, Feng Xi segera dipenuhi rasa puas diri dan berteriak kepada dua orang yang menghalangi jalannya. Kedua orang itu tidak berani membantah dan segera menyingkir untuk menonton dari kejauhan. Yangke, Anda memang bukan kultivator alam sumber Do biasa. Jika ini di area kota roda es, saya tidak akan mampu menandingi Anda. Tetapi di dunia seni bela diri ini, kekuatan kasar dapat mengatasi teknik apapun. Alam saya satu tingkat lebih tinggi dari Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa bersaing dengan saya? Dia terus berbicara, tetapi tangannya tidak diam. Dengan setiap ayunan pedangnya, garis-garis cahaya pedang berubah menjadi jaring pedang, langsung menyelimuti Yangke. Tidak hanya itu, tetapi saat dia mengayunkan pedangnya, aura yang tak terlukiskan tiba-tiba meresap ke udara. Terpengaruh oleh aura ini, Yangke merasa sangat tidak nyaman. Perasaan itu membuatnya kehilangan semangat bertarung dan pikirannya dipenuhi berbagai macam kenangan. Mengingat momen-momen lembut dan memikat yang ia bagikan dengan Suyan, Xian Ningsang, San Qinglu dan Sui Yue. Yangke terkejut, menyadari bahwa ini adalah kemampuan aneh dan dasar dari seni tertinggi penyelidikan emosi, yang mampu mempengaruhi 7 emosi dan 6 keinginannya, jadi sungguh tidak boleh diremehkan. Dia menggigit lidahnya, mencoba menghilangkan rasa tidak nyaman di benaknya. Sejuta pedang berkelebat bolak-balik, energi pedangnya melonjak, benar-benar terlibat dalam pertempuran sengit bolak-balik dengan Feng Xi. Cahaya aneh berkedip di mata Feng Xi. Tiba-tiba dia membuat segel tangan, jari-jarinya menelusuri bilah pedang, dan dia mengeluarkan teriakan rendah. Hidup seekor semut, apa gunanya berjuang? Mati! Energi pedang yang mengerikan melesat lurus ke arahnya, secepat guntur. Ekspresi Yangke berubah drastis. Dia menyadari bahwa bahkan dengan kelincahan dan kecepatannya, dia tidak bisa menghindari serangan ini. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa menggunakan teknik kekosongan dan mengasingkan diri ke dalam kehampaan. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan energi pedang menembus tubuh Yangke, melesat pergi. Sesaat kemudian, tubuh Yangke kembali mengeras, tetapi wajahnya pucat pasi dan ia tak kuasa menahan batuk darah. Meskipun ia telah menetralisir serangan Feng Xi dengan teknik kekosongan, ia masih mengalami sedikit guncangan. Namun Feng Xi memanfaatkan keunggulannya, mengambil keuntungan dari kelengahan Yangke untuk melompat ke udara. Tubuhnya diselimuti cahaya pedang, berubah menjadi pelangi panjang dan menyerbu ke arah Yangke dengan momentum yang tak tertandingi. Kekuatan kaisar tiba-tiba menyebar dan tubuh Yangke benar-benar terdorong ke bawah, tersandung ke belakang. Ekspresi panik muncul di wajahnya. Sungguh membosankan.
Saya bahkan belum melakukan pemanasan dan Anda sudah kelelahan. Jika Anda bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk menghormati orang-orang kuat." Saat ia berbicara, energi pedangnya seperti pelangi menebas lurus ke bawah ke arah Yangke. Tetapi pada saat ini, rasa gelisah yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul, menyebabkan Feng Xi yang sebelumnya yakin akan kemenangan mengubah ekspresinya. Suasana hati menjadi tidak pasti. Ketika ia mendongak lagi, Yangke tidak menunjukkan tanda-tanda panik, melainkan senyum mengejek. Apa yang sedang terjadi? Anak ini baru berada di alam sumber Do, namun ia menunjukkan senyum aneh seperti itu pada saat kritis hidup dan mati ini. Mungkinkah ia memiliki trik lain? Saat pikirannya berpacu, Feng Xi menggertakkan giginya, mengikuti instingnya dan sedikit mundur. Pada saat itu, sebuah pedang bulan raksasa tiba-tiba menebas dari depan jari kakinya. Celah spesial yang tercipta memancarkan aura yang sangat meresahkan. Feng Xi terengah-engah, matanya melebar saat ia menatap pedang bulan itu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Serangan ini sangat misterius, senyap, dan sangat kuat. Ia percaya bahwa jika ia tidak menghindar tepat waktu, satu serangan ini saja sudah cukup untuk melukainya dengan serius. Kekuatan macam apa ini? Wajah Feng Xi langsung gelap. Awalnya ia mengira kekuatan Yangke biasa-biasa saja, tetapi setelah pertukaran ini, ia menyadari bahwa apa yang telah ia saksikan tentang kemauan Yangke bukanlah keseluruhan cerita. Oh, reaksi Tuan Muda Sekte cukup bagus. Yangke juga menatap Feng Xi dengan heran dan berkata dengan sedikit takjub. Jika lebih dari 2 tahun yang lalu menghadapi serangan seperti itu, Feng Xi pasti sudah mati. Tapi sekarang dia adalah kultivator alam kaisar. Memang berbeda dari sebelumnya. Terlebih lagi Yangke juga merasakan bahwa Feng Xi di alam kaisar lebih kuat dari Qiuse yang telah dia bunuh hari itu. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari sekte besar, fondasi yang dimilikinya dan teknik rahasia yang dia kembangkan tidak dapat dibandingkan dengan Qiuse. Meskipun Qiuse adalah kepala Istana Tianzhou, Istana Tianzhou hanyalah sekte kelas menengah bawah di wilayah selatan. Bagaimana mungkin dibandingkan dengan raksasa seperti sekte Wenqing? Sekte Wenqing bahkan telah menghasilkan Kaisar Wenqing. Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan Anda. Feng Xi menggertakkan giginya dan menatap tajam Yangke. Wajahnya penuh dengan ketidakpuasan dan sedikit rasa malu. Dia, seorang kultivator alam kaisar biasa, mengira dia bisa dengan mudah mengalahkan Yangke hanya dengan lambaian tangannya. Tetapi kenyataannya, dia hampir disergap oleh Yangke. Jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Apalagi dengan 2 murid lainnya yang menonton di dekatnya. Dia langsung merasa malu. Yangke mencibir dan berkata, "Tuan Muda Sekte, apa yang Anda katakan menarik. Anda telah berkembang di lautan bintang yang hancur ini. Tetapi apakah ini berarti orang lain hanya boleh diam saja?" Feng Xi telah maju ke alam kaisar di laut bintang yang hancur dan kekuatannya telah meningkat drastis. Tetapi Yangke juga tidak tinggal diam. Dalam 1,5 tahun yang dia habiskan untuk menaklukkan lonceng gunung dan sungai, kekuatannya telah meningkat pesat. Baik kekuatan sumber internal maupun indera ilahinya telah meningkat secara signifikan. Sangat bagus, tidak heran ayah berkata untuk tidak pernah meremehkan lawan manapun. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah tingkat kultivasi mereka, hari ini saya telah melihat semuanya. Yangke, Anda telah memberi saya pelajaran. Feng Xi mencibir. Awalnya saya berniat untuk langsung membunuh Anda, tapi karena Anda telah memberikan perlawanan yang begitu keras kepala, maka jangan salahkan saya jika saya menyiksa Anda dengan cara yang pantas. Yangke mencibir. Apakah pemimpin sekte muda ini berpikir dia bisa mengalahkan saya? Apakah Anda pikir saya tidak bisa membunuh Anda? Mata Feng Xi melebar, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Anda bisa coba? Yangke menatapnya dan wajah tegas. Sesuka Anda. Feng Xi berteriak dengan suara rendah dan menyarungkan pedang panjangnya dan mengeluarkan pedang panjang lainnya.
Pedang panjang itu berwarna biru tua dan memancarkan aura yang sangat dingin. Begitu muncul, gumpalan kabut putih naik dari bilahnya dan ruang di sekitarnya tampak membeku. Harta karun kaisar. Yangke mengangkat alisnya, tatapannya tertuju pada pedang panjang biru tua itu dan menyeringeh. Itu baru namanya pemimpin sekte muda ini memiliki status bangsawan. Jadi dia seharusnya memiliki harta karun kaisar di sisinya. Dia merasa agak aneh karena belum pernah melihat Feng Xi memiliki harta karun kaisar sebelumnya. Tetapi sekarang ia mengerti bahwa Feng Xi memang memiliki harta karun kaisar. Ia hanya belum mengeluarkannya untuk digunakan. Sekarang setelah ia mengeluarkan pedang harta karun kekaisaran ini, ia pasti akan menggunakan kekuatan penuhnya. Tertawa sekarang, nanti Anda akan menangis. Feng Xi melirik Yangke dengan jijik. Pedangnya bergetar dan aura dingin langsung menyapu ke segala arah. Ia berteriak, "Pedang langit bersaju meminta cinta." Bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mekar, berubah menjadi niat membunuh yang terlihat. Lapis demi lapis memburu badan Yangke. Yangke merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan tak kuasa menahan rasa menggigil. Di bawah pengaruh hukum ruang, kekuatan ruang melonjak. Dan ia mengulurkan tangan dan mencengkeram keras di depannya dan berteriak, "Memadatkan!" Sebuah suara teredam tiba-tiba terdengar dan ruang dalam radius 100 kaki dari Feng Xi tiba-tiba mengeras menjadi sangat kental. Teknik pedang tertinggi yang telah ia lepaskan juga membeku di kehampaan. Pada saat ini, mata Feng Xi terbelalak hampir jatuh ke tanah. Ini apa yang terjadi? Pemuda berwajah pucat dan sarjana yang mengamati dari kejauhan juga terkejut, benar-benar bingung dengan apa yang telah terjadi. Mereka hanya melihat Yangke meluruskan tangannya, langsung menekan ilmu pedang memimpin sekte muda mereka. "Hancurkan!" teriak Yangke lagi. Dengan serangkaian suara tajam, bunga pedang yang telah Feng Xi padatkan dengan susah payah hancur seperti cermin yang pecah. Dan aura dingin menghilang dalam sekejap. Tidak hanya itu, berpusat di tempat Feng Xi berada, celah spesial kecil yang tak terhitung jumlahnya, sehalus bulu sapi, perlahan terbentuk, sepenuhnya menyelimuti. Ruang menjadi sangat tidak stabil untuk sesaat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Yangke mengangkat tangannya dan dua pedang bulan raksasa tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dipegang seolah-olah itu adalah benda nyata. Dia tersenyum pada Feng Xi dan berkata, "Tuan muda sekte, kultivasi Anda agak kurang." "Kekuatan spesial?" Sekalipun Feng Xi bodoh, dia tahu kekuatan ilahi macam apa yang digunakan Yangke. Dia panik dan berteriak ketakutan. Dia melihat celah spesial yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Lalu kedua pedang bulan yang dipegang Yangke dan wajahnya langsung pucat pasi. Wajah Yangke menjadi dingin dan dia berkata, "Saya telah membunuh lebih dari 1 kultivator alam kaisar. Jika Anda berpikir Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di depan saya setelah naik ke alam kaisar, maka Anda sangat salah. Karena Anda salah, Anda harus diberi pelajaran. Tuan muda sekte, saya akan mendisiplinkan Anda atas nama ayah Anda. Jadi Anda tidak keberatan, kan?" Feng Xi sangat marah hingga rasanya ingin memuntahkan darah. Dia ingin mengumpat, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Yangke telah melambaikan tangannya dan dua pedang bulan raksasa itu menebas ke arahnya dengan suara mendesing. Feng Xi terkejut. Melihat pedang bulan semakin mendekat, dia tahu Yangke berniat untuk mengambil nyawanya. Ini bukanlah disiplin. Dalam keterkejutannya, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Dia perlahan memutar pedang kekaisarannya dan niat pedang yang tak terlukiskan melambung ke langit. Mata Yangke berbinar, meskipun dia tidak tahu apa yang Feng Xi rencanakan sekarang. Tampaknya dia tidak mau hanya duduk diam dan menunggu kematian. Ini bisa dimengerti. Dia akhirnya naik ke alam kaisar di lautan bintang yang hancur dan masa depan yang cerah ada dalam genggamannya. Bagaimana mungkin dia rela mati di sini? Aura yang khidmat dan martabat menyebar. Saat Feng Xi perlahan mengayunkan pedangnya, seluruh auranya mengalami perubahan drastis.
seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Matanya jernih namun sedingin es, tanpa emosi atau keinginan. Cinta tanpa emosi, do surgawi tanpa prinsip. Sebuah mantra rendah terdengar, cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan saat energi pedang melambung, aura yang menakjubkan menyebar. Mata Yang Ke menyipit, hatinya dipenuhi kengerian. Dia tidak menyangka Feng Xi akan melepaskan serangan sekuat itu. Serangan ini jelas merupakan teknik yang hanya bisa dikuasai oleh seorang ahli sejati, bahkan selaras dengan prinsip-prinsip tertinggi do surgawi. Jika Feng Xi selamat, dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Jadi ekspresi Yang Ke sedikit gelap saat dia mengayunkan tangannya lagi, melepaskan pukulan kuat ke depan. Pengasingan! Sebuah lubang hitam pekat tiba-tiba terbentuk di depan Feng Xi, memancarkan aura kacau dan gaib yang membuat merinding. Pada saat ini, permainan pedang Feng Xi langsung terganggu, memperlihatkan celah kecil. Dua pedang bulan akhirnya menyerang dan celah spesial di sekitarnya di bawah kendali Yang Ke juga melesat ke arah Feng Xi. Sebuah jeritan terdengar, aura Feng Xi yang tadinya tenang menjadi kacau, dan dia langsung diselimuti kekuatan spesial. Darah menyembur keluar dalam tampilan yang mengerikan. Tuan Muda Sekte! Pemuda berwajah kuning dan sarjana itu berteriak ketakutan. Awalnya mereka mengira menghadapi Yang Ke adalah hal yang mudah bagi Feng Xi, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Yang Ke yang hanya berada di alam sumber Do akan sepenuhnya menekan pemimpin sekte muda mereka. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Namun mereka tidak berani bergegas menyelamatkan saat ini. Jadi meskipun mereka berteriak keras, mereka hanya berdiri diam. Mata mereka melirik ke sekeliling seolah siap melarikan diri kapan saja. Jika pemimpin sekte muda mereka mati di sini, mereka tahu tidak akan lolos dari cengkeraman Yang Ke juga. Yang Ke tidak berhenti setelah serangannya. Sebaliknya dia melepaskan jutaan serangan pedang dan rentetan cahaya pedang menyapu ke arah Feng Xi. Suara mendesis terdengar terus-menerus dan setelah cahaya pedang menghilang, kehampaan kembali tenang. Yang Ke menghela nafas lega sementara Feng Xi terbaring di sana. Tubuhnya hancur dan berdarah, tampak sangat menyedihkan. Nasibnya tidak diketahui. Pria berwajah kuning dan sarjana itu menelan ludah dengan susah payah. Wajah mereka pucat pasi. Mereka menatap Feng Xi dengan tatapan kosong. Indra ilahi mereka menyapu tubuhnya. Mereka mendapati Feng Xi terengah-engah, jelas telah menderita luka yang tak terbayangkan. Lari! Lari sekarang atau akan terlambat! Tepat ketika pemuda berwajah pucat dan sarjana parubaya itu memikirkan hal itu, Yang Ke tiba-tiba menoleh. Tatapan dinginnya tertuju pada mereka. Kedua pria itu tersentak, kaki mereka lemas di bawah tatapan dingin Yang Ke, tidak mampu mengumpulkan kekuatan apapun. Apakah kalian akan datang ke sini untuk mati sendiri, atau akankah saya datang dan membunuh kalian? Yang Ke berdiri dengan pedangnya, sosoknya tenang dan terkendali. Pakaiannya rapi, seolah-olah pertempuran barusan tidak terpengaruh padanya. Hasil ini seolah-olah Feng Xi hanyalah kultivator alam sumber Do, sementara dia adalah kultivator alam kaisar yang tinggi dan perkasa. Skenario yang diharapkan benar-benar terbalik, sama sekali tidak dapat diterima. Pemuda berwajah pucat dan sarjana parubaya itu bergelemutuk hebat, mengeluarkan suara takan, terlalu ngeri untuk mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya kalian telah memilih yang terakhir. Yang Ke mendengus dingin, melangkah mendekati kedua pria itu. Nafas pemuda berwajah pucat dan sarjana parubaya itu tercekat. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tubuh mereka benar-benar di luar kendali, dan gelombang keputusasaan melanda mereka. Namun di saat berikutnya, Yang Ke tiba-tiba bertahan kening dan menoleh ke samping. Apa yang dilihatnya membuat matanya membelalak kaget. Feng Xi yang seharusnya terbaring di tanah menunggu kematian, sekarang perlahan berdiri. Namun kondisinya sangat aneh. Dia tampak kehilangan kesadarannya sendiri, matanya tertutup rapat, tubuhnya kaku seperti boneka yang diangkat. Energi internalnya bergejolak tak menentu, dan bukan hanya itu, tetapi aura mengerikan perlahan bangkit di dalam Feng Xi. Tak lama kemudian, Feng Xi berdiri tegak lagi dan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat.
Mata itu sedingin es, namun bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, seterang bintang. Yang Ke sangat terkejut. Saat Feng Xi membuka matanya, aura aneh di dalam dirinya melonjak ke puncaknya. Aura kekuatan kekaisaran yang pekat tiba-tiba melesat, menyebabkan Yang Ke terengah-engah. Darahnya seolah membeku. Apa-apaan ini? Yang Ke bertahan kening dan berseru pelan. Feng Xi memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Bertemu pandang dengannya, Yang Ke merasakan perasaan gelisah seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Feng Xi telah mengalami transformasi total, meninggalkan ceritanya sebelumnya sebagai tuan muda sebuah sekte dan memancarkan aura mulia dan bermartabat. Tatapannya arogan dan mendominasi, seolah-olah dia akan menguasai dunia. Tiba-tiba jantung Yang Ke berdebar kencang. Perasaan ini agak familiar. Dia pernah mengalami sensasi serupa dari para ahli tingkat kaisar yang mulia 3 seperti Yu Changjun, Ciri, dan Bing Yun. Tetapi Feng Xi baru saja naik ke alam kaisar yang mulia. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ketiga ahli top ini? Mungkinkah itu teknik rahasia sekte Wingking? Yang Ke bertanya-tanya. Tiba-tiba dia mengayunkan tangannya dengan kejam. 2 bilah berbentuk bulan sabit bersilang, berputar saat menebas ke arah Feng Xi. Tiba dalam sekejap dan menutup semua jalan keluarnya. Feng Xi menatap kedua bilah berbentuk salib itu. Secercah kekaguman di matanya, seolah-olah melihat Yang Ke menggunakan sihir spesial untuk pertama kalinya. Wajahnya menunjukkan ketenangan dan kedewasaan yang melebihi usianya. Dan dia tidak menghindar, melainkan perlahan menjulurkan jarinya ke depan. Jari itu tepat mengenai tengah salib. Tepat sekali. Dan kedua bilah sabit itu hancur di bawah kekuatan satu jari itu, tanpa melukai Feng Xi. Apa? Yang Ke benar-benar terkejut. Dia tahu kelemahan teknik rahasianya lebih baik daripada siapapun, meskipun ini adalah pertama kalinya dia menggunakan bilah berbentuk salib. Dia telah mensimulasikannya berkali-kali dalam pikirannya, jadi dia menggunakannya dengan relatif mudah. Dan kelemahan teknik rahasia ini tepat berada di tempat jari Feng Xi mengenai. Bagaimana dia bisa melihat itu? Ekspresi Yang Ke berubah drastis. Jika Feng Xi memiliki wawasan dan keterampilan seperti itu, dia tidak akan dipukuli separah ini barusan. Sepertinya sesuatu yang mengguncang bumi telah terjadi padanya dalam waktu singkat antara ketidaksadaran dan kesadarannya. Siapa Anda? Yang Ke tiba-tiba teringat teknik rahasia legendaris. Hatinya bergetar dan dia bertanya dengan suara rendah. Feng Xi menatap Yang Ke dengan dingin, seringnya tersungging di bibirnya dan berkata, Anak muda, Anda memang luar biasa. Saya merasakan keistimewaan Anda sejak dulu dan sekarang sepertinya penilaian saya benar. Yang Ke tersentak, tanpa sadar mundur beberapa langkah. Nada arogan Feng Xi yang tiba-tiba itu menguatkan kecurigaan Yang Ke. Dia menelan ludah dan berseru, Penurunan jiwa, Anda adalah Feng Xuan. Dia sudah lama mendengar bahwa beberapa ahli top akan meninggalkan jejak kekuatan jiwa ilahi mereka di dalam penerus atau murid pilihan mereka untuk melindungi mereka. Kekuatan ini tidak akan berpicu dalam keadaan normal, tetapi akan meledak di saat bahaya yang mengancam jiwa untuk melawan musuh. Namun harga yang harus dibayar untuk menggunakan teknik rahasia ini sangat tinggi. Dan begitu digunakan, itu juga akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada keturunan atau murid. Oleh karena itu, hanya sedikit orang kuat yang akan melakukannya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, kekuatan ini tidak akan diungkapkan kecuali benar-benar diperlukan. Tetapi sekarang, kekuatan di dalam tubuh Feng Xi telah terungkap. Yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Feng Xi baru saja mencapai titik kelelahan. Anak muda, Anda punya firasat yang bagus. Memang benar, saya, teriak Feng Xi. Pemimpin sekte. Pria berwajah pucat dan sarjana parubaya itu juga sangat terkejut. Tetapi segera mereka menjadi gembira dan bergegas ke sisi Feng Xi untuk berlutut. Gemetar sambil berkata, Murid-murid memberi hormat kepada pemimpin sekte. Feng Xi melirik keduanya dengan acuh tak acuh dan mendengus dingin. Dua sampah,
Kalian bahkan tidak bisa melindungi pemimpin sekte muda dengan benar, memaksa saya untuk menunjukkan diri. Apa gunanya kalian?" Wajah kedua pria itu berubah drastis, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan suara. Kepahitan di hati mereka seperti menelan ramuan pahit. Keduanya berpikir, pemimpin sekte muda itu sudah berada di alam kaisar, jauh lebih kuat dari kita. Namun dia masih terluka parah dan pingsan hanya dalam beberapa gerakan oleh Yangke. Apa gunanya kita jika kita naik ke sana dengan kultivasi kita sendiri? Kita hanya akan terbunuh dengan jentikan jarinya. Meskipun mereka mengeluh dalam hati, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang, hanya menundukkan kepala. Keringnya dingin menetes di dahi mereka. Fengxi mendengus. "Nanti, bawa pemimpin sekte muda itu ke tempat yang aman untuk penyembuhan. Jika kalian tidak bisa membawa pemimpin sekte muda itu kembali ke sekte tanpa cedera, kalian tidak perlu kembali." Karena kedua orang ini mampu memasuki lautan bintang yang hancur, mereka tidak diragukan lagi. Adalah murid elit sekte mata air kuning. Tetapi di mata Feng Xuan, nilai mereka mungkin kurang dari sehelai rambut di kepala putranya. Terlebih lagi dilihat dari nada bicara Feng Xuan, dia jelas akan segera berurusan dengan Yangke. Itulah sebabnya dia meminta mereka untuk membawa Fengxi ke tempat untuk penyembuhan nanti. Namun keduanya merasa seolah-olah telah diberi pengampunan dan buru-buru menjawab, "Iya." Fengxi menoleh dan menatap Yangke lagi, mendengus dingin. "Junior, apakah luka-luka di tubuh si itu perbuatan Anda?" Yangke berkata dengan wajah muram. "Apakah Anda akan percaya jika saya mengatakan tidak?" Fengxi berkata, "Menurut Anda bagaimana?" Yangke dengan marah membalas, "Lalu mengapa Anda bertanya?" Wajah Fengxi memerah dan dia berkata, "Dasar bocah, Anda berani membentak saya seperti itu? Saya tadinya mau membunuh Anda dengan cepat, tapi karena Anda begitu sombong, jangan salahkan saya kalau tidak sopan." Yangke tersenyum sinis dan berkata, "Fengxi tadi juga bermaksud begitu, tapi saya mengalahkannya telak. Ketua Sekte Feng, hati-hati jangan sampai mengikuti jejak putra Anda." Fengxi berkata dengan suara berat, "Anda berani meremehkan saya?" Yangke berkata dengan malas, "Jika ketua Sekte Feng sendiri ada di sini, saya tentu saja tidak akan mampu melawannya. Saya pasti akan segera menghilang dari Lairi sejauh mungkin. Sayang sekali, ketua Sekte Feng, Anda menggunakan tubuh putra Anda untuk turun ke alam surgawi. Seberapa banyak kekuatan surgawi yang sebenarnya bisa Anda lepaskan? Mengambil nyawa Anda saja sudah cukup." Yangke tertawa terbahak-bahak. "Anda akan menempuh jalan Anda sendiri. Ketua Sekte Feng, hati-hati jangan sampai merusak reputasi Anda di kemudian hari." "Diam!" Fengxi berteriak marah. "Saya akan mengambil nyawa anjing Anda sekarang juga dengan jari cinta saya." Sambil berbicara, dia menunjuk tajam ke tempat Yangke berada. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak, tak terlihat dan tak berwujud, seolah merobek kehampaan. Dimanapun kekuatan jari itu lewat, lapisan kehampaan runtuh. Pemandangan yang benar-benar mengerikan. Meskipun kekuatan serangan jari ini tidak sebesar pil penghancur kaisar yang pernah digunakan Fengxi sebelumnya, namun tidak jauh berbeda. Alasan mengapa tidak sebesar itu bukanlah karena kekuatan Feng Xuan telah menurun selama bertahun-tahun. Ketika dia memadatkan pil penghancur kaisar itu, Feng Xuan baru saja naik ke tingkat ketiga alam kaisar yang mulia. Bertahun-tahun telah berlalu dan kultivasinya pasti telah meningkat pesat. Jika tubuh aslinya melepaskan teknik rahasia ini, kekuatannya akan jauh lebih besar. Namun di saat ini, berada dalam bentuk yang diturunkan dari jiwa, dan kekuatan yang dapat dia lepaskan sepenuhnya bergantung pada batasan tubuh Fengxi. Oleh karena itu, kekuatan jari penyelidikan ini secara alami sangat berkurang. Meskipun demikian, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan Yangke secara langsung. Saat tubuhnya terhuyung, dia buru-buru mencoba menghindar, tetapi kekuatan serangan jari ini memiliki efek menyegel ruang dan menekan langit dan bumi. Ketika tubuh Yangke membeku, dia sudah terkena kekuatan jari itu. Seolah dihantam gunung, Yangke mengerang, memuntahkan darah dan terhuyung mundur.
Tulang-tulangnya retak dan berderak, hanya yang patah dan daging yang tergores oleh pukulan itu berlumuran darah. Hanya dengan satu gerakan, Yang Ke sudah terluka parah, menunjukkan kekuatan Feng Xi yang menakjubkan. Sebelum dia bisa kembali berdiri, Feng Xi mengayunkan pedangnya lagi. Pedang penyelidikan. Dari jarak lebih dari 100 kaki, cahaya pedang seperti kipas langsung menyerang Yang Ke. Yang Ke tidak punya cara untuk menghindar. Pemuda berwajah pucat dan sarjana parubaya itu menyaksikan pemandangan ini, tak kuasa menahan kegembiraan, terpesona oleh kekuatan pemimpin sekte mereka. Sekuat apapun Yang Ke di hadapan tubuh yang dirasuki jiwa pemimpin sekte, ia tetap rapuh seperti kertas. Setelah melepaskan serangan pedang, momentum Feng Xi juga berkurang drastis. Tampaknya kedua gerakan ini telah membebani dirinya, dan ia bahkan sedikit kehabisan nafas. Namun itu sudah cukup. Feng Xuan percaya bahwa kekuatan Yang Ke tidak cukup untuk menahan serangan ini, dan ia akan mercabik-cabik oleh cahaya pedang di saat berikutnya. Ia menyarungkan pedangnya, berdiri dan menatap dingin ke depan, menunggu saat kematian Yang Ke. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.